selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, siap mendengarkan kebenaran firman siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang akan kami sampaikan sebentar lagi. Tuhan, waktu terbaik yang Tuhan berikan. Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Engkau, hadir di tengah kami Tuhan. Ini waktunya benih-benih firman-Mu ditaburkan Tuhan. Dan Engkau yang persiapkan tangan hati kami Tuhan. Terus kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus yang kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama. Amin. Ya, shalom ya Bapak Ibu. Saya Denny dan istri saya Yanti. Ya, kami dikaruniai dua anak. Yang pertama anak kami itu umurnya 17 tahun, dan yang kedua cewek kami itu umurnya 13 tahun. Ya, jadi kami melayani dalam pemulihan kehidupan keluarga. Ini adalah kondisi PKK ya, pemulihan kehidupan keluarga. Dalam pemulihan kehidupan keluarga ini akan ada 4 unit pelayanan. Yang pertama itu adalah RT60. RT60 ini adalah melayani untuk terutama buat yang masih single, yang sedang mendoakan pasangan hidup, ya, atau yang mau ngobrol sama kakak-kakak. Waduh, ini saya lagi suka sama seseorang, gitu kan ya. Apa benar ya ini dari Tuhan atau bukan? Nah, dari RT60 ini akan menolong. Nanti ada tips-tips kalau ditolak atau diterima. Nah, kita ada tipsnya. Nah, selain itu pun juga di RT60 juga memperlengkapi para orang tua untuk mendampingi anak-anaknya yang remaja, anak-anaknya yang mungkin sudah mulai bab hubungan. Nah, dari RT60 ini pun juga akan menolong Bapak Ibu semua. Dan yang kedua adalah unit PMG atau Pre-Marriage School atau yang kita sebutnya BPM ya. Ini mempersiapkan mereka untuk masuk ke dalam pernikahan yang kudus. Ya, juga ada marriage forever. Jadi di Abalov ini paket lengkap, komplit. Jadi kita bisa melihat ya bahwa dari setiap hubungan itu akan dilayani. Marriage forever, Bapak Ibu bisa ya daftarkan kalau ingin dilayani. Juga nggak kalah pentingnya ada parenting. Nah, bagi yang bingung dengan anak-anak, aduh ini gimana ngasuh anak sekarang, anak zaman now gitu ya, susah banget. Nah, kita ada di sini untuk mengequip, untuk melayani, untuk benar-benar menjadi jawaban dari setiap kebutuhan jemaat di tempat ini. Ya, hari ini kita akan mau sama-sama belajar ya, sebagai orang tua, kita memahami dunia anak-anak kita. Mungkin zamannya sudah berubah, nggak kayak zamannya kita dulu. Bahkan istilahnya juga udah banyak banget istilah-istilah yang kita mungkin nggak ngerti. Aduh, apa sih itu kata-kata itu kok apa sih? Kita nggak ngerti. Nah, Bapak Ibu, kita nih ya sebagai orang tua jangan sampai kudet ya, kurang update gitu ya. Kalau kita nggak update, kita jadi nggak ngerti apa yang lagi dialami anak-anak kita. Kita juga jadi malah komunikasi sama anak kita pun juga jadi terhalang. Nah, hari ini kita mau belajar satu istilah yang mungkin apa sih itu ya? Nah, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Itu adalah namanya situationship. Nah, situationship itu apa sih? Jadi situationship itu adalah hubungan yang mungkin sepertinya orang lihat kayak asik ya, tapi sebenarnya itu nggak ada status yang jelas, nggak ada yang namanya komitmen, ya ATS ya, hubungan tanpa status atau hubungan gaji, hubungan gak jelas. Nah, ada lagi FWB, apa tuh? Friends with benefit. Jadi kesannya tuh kayak apa sih namanya, cuma teman, tapi akhirnya mereka tuh ambil keuntungan sampai akhirnya making love, sampai akhirnya hubungan seks. Tapi ya hubungannya tetap gak jelas gitu. Ada lagi istilah one night stand. Jadi ya udah bisa nginep sama dia orang sampai hubungan seks, tapi ya udah habis itu pulang gak ada apa, gak ada status kekasih, gak ada status apapun. Wah, sebegitu rusaknya zaman sekarang. Ya, dan situationship ini juga memiliki makna yang lebih luas ya. Kalau secara luasnya bisa dibilang sebagai hubungan peranikan yang tanpa tujuan atau arah yang jelas. Jadi ya sama-sama suka, ya udah kita dating aja gitu ya. Tapi kok dibawa kemana hubungan kita nggak jelas. Gitu. Atau bahkan yang fobia, alami ketakutan dalam mengambil sebuah komitmen. Jadi kalau ditanya ya, ini ceweknya diganteng terus nih. Oh, kapan nih aku mau dilamar? Kapan aku mau dinikahin gitu? Nanti
aja nanti, tunggu. Saya punya duit dulu, tunggu saya. Semuanya tidak jelas. Jadi ada trauma-trauma. Bahkan dialami juga dalam pernikahan. Nah, bukan hanya para single atau orang-orang teman-teman yang sudah berpacaran, tapi bahkan di dalam pernikahan situationship ini terjadi. Ketika kita merasa kita ini berdua suami istri udah merasa kayak orang asing, kita nggak merasakan getaran-getaran cinta lagi. Kita merasa kok udah dingin ya, apa kulkasnya terlalu kulkasnya rasanya terlalu dingin. Kita ngerasain bahwa pernikahan kita hanya situasional. Jadi pernikahan kita itu kita sebagai suami istri kalau kita dibutuhkan sebagai suami dan istri. Kelihatan mesra di depan orang. Nah, kelihatan mesranya di depan orang, di rumah. Di sosmed ya. Iya, suap-suapan gitu kan ya. Tapi di rumah siapa lu? Siapa gue? Nah, itu terjadi. Bahkan kami punya teman, orang tuanya ini udah komitmen. Nanti kalau anak kita ini nikah ya anaknya tunggal cuma satu, kita cerai. Padahal udah kakek nenek tuh, udah tua banget. Usianya udah 50 nih. Dan mereka tinggal di dalam rumah situasional. Kamarnya sendiri-sendiri, ya udah dipanggil papa mama, tetapi mereka bukan suami istri lagi. Mereka udah cerai di dalam hati. Nah, inilah yang sedang terjadi di zaman sekarang. Ya, jadi apa yang mesti kita harus lakukan? Kalau kita melihat ada mungkin orang-orang di sekitar kita lagi terjebak yang namanya situationship, pernikahan yang sudah nggak hangat lagi, pernikahan yang udah dingin, terus mungkin ya hubungan yang tadi tuh pacaran juga enggak, atau pacaran tapi nggak ada tujuan yang jelas. Nah, kita mesti gimana? Nawah gitu. Nah, kita mau baca di Kejadian 24. Nanti Bapak Ibu bisa baca secara runtut di satu pasal ini. Ini sangat luar biasa. Ini membahas tentang bagaimana perjanjian Allah itu dengan Abraham dan keturunannya. Jadi di sini kita bisa melihat ya, ada beberapa peran-peran yang ada di dalam Kejadian 24 ini. Yang pertama adalah Bapak Abraham ya. Itu sebagai orang tua, orang jasmani, orang tua mempelai. Kemudian ada juga Eliezer, ini hambanya si Abraham, ini sebagai orang tua rohani. Dan juga ada Ishak dan Ribka, itu sebagai calon suami dan calon istri. Ya, kita akan gali lebih dalam apa sih yang dilakukan oleh tokoh-tokoh utama di dalam Kejadian 24 ini. Apa yang kita mau teladani, apa yang mau kita lakukan juga yang kita mau contoh apa yang dilakukan Abraham, Eliezer, Ishak dan juga Ribka. Ya, kita bisa baca di Kejadian 24 ayat yang ke-7. Dikatakan, Tuhan Allah yang punya langit, Ia telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, ialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi di sini dipastikan bahwa Allah itu sudah memberikan janjinya atau memberikan covenant-nya itu kepada Abraham. Dan Abraham tugasnya adalah memastikan bahwa dirinya harus ada tinggal di dalam perjanjian itu atau covenant itu. Tapi gak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Dia harus memastikan keturunannya. Siapa? Anak dan calon mantunya. Itu juga gak boleh keluar dari yang namanya covenant atau perjanjiannya Allah. Karena ingat ya Bapak Ibu bahwa pernikahan itu adalah inisiatifnya Allah. Ya, pernikahan itu bukan inisiatifnya kita orang tua yang mencarikan jodoh buat anak kita, itu nggak salah sih. Tetapi kita harus sadar bahwa pernikahan itu adalah inisiatif Allah. Tadi dikatakan bahwa Abraham menerima janji. Kita pun disebut sebagai anak-anak Abraham. Kita pun mendapat janji yang sama seperti yang Abraham terima. Pertanyaannya, apakah kita mau hidup di dalam janji Allah? Apakah kita mau tinggal dan percaya bahwa janji Allah itu juga terjadi dalam hidup kita? Pada anak-anak kita, generasi keturunan kita, nah itulah yang akan kita bahas yang hari ini. Iya, di dalam Kejadian 24 tentang perjanjian ini ada 3 hal prinsip yang sangat penting yang kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama adalah covenant prayer, covenant priority, dan covenant responsibility. Kita mulai dari yang pertama, covenant prayer, yaitu doa perjanjian.
Kita tahu ya semua Bapak Ibu, doa itu yang akan menentukan seberapa kita dekat dengan Allah. Keintiman kita dengan Allah itu diukur dari siapa? Dari apa? Dari doa. Apakah kita dekat dengan Allah sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah, ataukah kita malah jadi jauh dari Tuhan? Jadi kita perlu pastikan, seperti yang di dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 3, Abraham itu benar-benar sampai wanti-wanti yang namanya hambanya Eliezer. Ngomong gini, jangan sampai ya nanti kamu mencari pasangan untuk anakku itu bukan karena kehendak Tuhan, harus karena kehendak Tuhan. Jadi selalu melibatkan Tuhan dalam hal apapun juga, termasuk hal yang sangat penting adalah mencari pasangan hidup untuk anaknya. Bahkan Eliezer juga ngomong gini di ayat 12, katakan bahwa lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu pada Tuhanku Abraham. Jadi Eliezer pun pada saat dia menjalankan misinya, dia juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini tuh rencanamu loh Tuhan. Tuhan, ini kehendakmu loh Tuhan. Apa yang buat ini menjadi berhasil? Jangan sampai nanti orang yang dicari gak ketemu. Jangan sampai yang kita pikir ini orangnya ternyata bukan dari Tuhan. Iya. Ini ternyata misi yang diberikan oleh Bapak Abraham itu misi yang sulit, mission impossible. Karena apa? Kok dia repot-repot? Harusnya di kanan aja banyak cewek-cewek cantik, gitu kan ya. Tetapi Eliezer sadar betul bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Kita, Bapak Ibu sebagai orang tua jasmani, ini langkah pertama yang harus kita lakukan. Kita harus berdoa untuk anak-anak jasmani kita, juga anak-anak rohani kita. Alangkah idealnya, alangkah baiknya kalau kita sebagai orang tua jasmani juga menjadi orang tua rohani buat anak kita. Jangan kita serahkan, udahlah nanti biar muridnya yang doa. Waduh, udahlah nanti biar kakak-kakak yang melayani di BPN, di BMJ yang doa. Nah itu anaknya siapa? Kita harus mengambil bagian. Kita nggak bisa melepaskan hal yang penting ini hanya karena anak kita udah besar. Dia kan udah besar, dia bisa berdoa sendiri kepada Tuhannya, kepada Yesus. Dia bisa sendiri cari pasangan hidup. Tetapi kita lihat Abraham, dia setia pada panggilan Tuhan. Dia percaya bahwa covenant, perjanjian yang Tuhan berikan itu nggak berhenti di dia. Kalau pernikahan kita saat ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang, kenapa tidak menjadi berkat bagi anak-anak kita? Kita harus merenungkan ini. Oke, saya mau Tuhan untuk memulai, mengawali berdoa untuk anak-anak saya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kok anak saya masih kecil tuh, masa harus doain sekarang? Ya, sekecil apapun anak kita harus mulai tabur kebenaran ini sejak itu yang pertama. Ya, jadi di bagian pertama ini adalah apa yang menjadi tugas orang tua. Bapak Ibu kita semua udah jelas ya, yaitu berdoa. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab untuk si anak atau pasangan yang tadi mau cari pasangan? Nah, yang pertama adalah harus berdoa. Itu tetap menyerahkannya itu kepada Tuhan tentang pasangan hidup yang sesuai kehendak Tuhan, bukan sesuai kehendak saya, bukan saya kehendak aku saja, tapi mulai benar-benar melibatkan Tuhan dan mulai melibatkan orang tua dan melibatkan orang tua rohani itu sejak awal. Jadi nggak perlu harus gini, udahlah ntar aja kita apa backstreet aja dulu. Nanti kalau udah nyaman, nanti kalau udah kayaknya udah mulai serius, baru deh daftar BMG gitu kan ya, atau daftar BPN. Nanti deh kalau udah serius lah, baru nantilah ketemu sama orang tua. Kalau belum mah udah kita ketemu aja, pacaran aja. Nah, bukan seperti itu ya Tuhan mau. Jadi motivasinya adalah kekudusan. Ya, Ishak ini benar-benar anak yang taat ya. Di firman Tuhan ditulis kita tahu betul bagaimana Ishak ini percaya kepada ayahnya Abraham. Ishak meskipun tinggal di daerah orang-orang Kanaan,
dia nggak pernah ditulis tuh di Alkitab dia jatuh cinta dengan siapa. Beda dengan Simpson ya. Dia tetap menjaga kekudusan. Yes. Bagaimana dia melakukan itu? Tentu karena dia melihat teladan dari Abraham. Maukah kita menjadi orang tua yang memberikan teladan untuk anak-anak kita terus menjaga pembina kudus? Kekudusan ini nggak cuma bicara tentang hal tentang seksual, tentang pornografi dan lain-lain. Ketika kita lahir baru, kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan bilang apa? Pisahkan diri, itulah kekudusan. Kita lahir baru itu udah harus hidup kudus. Jadi nggak nunggu nanti mau BPM, mau menikah baru hidup kudus, atau dalam pernikahan hidup kudus. Enggak. Ketika kita lahir baru, kita harus hidup kudus. Yes. Jadi inilah gaya hidup yang harus kita tularkan, kita teladankan kepada anak-anak kita. Ya, jadi kita mau melihat ya gambaran covenant prayer itu seperti apa. Ini dalam hubungan segitiga, seperti Tuhan, terus suami dan istri. Bagaimana hubungan suami dengan Tuhan dan bagaimana hubungan istri dengan Tuhan itu menentukan kedekatan suami dan istri. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin itu kalau Bapak Ibu lihat arah panahnya akan semakin otomatis suami dan istri akan dekat dan disatukan di dalam Tuhan. Ya. Nah, kita boleh nggak introspeksi sedikit? Ketika kita jauh dari Tuhan, bukankah kita jadi sering banget konflik dan sering banget salah paham sama pasangan kita, sama istri kita, sama suami kita? Kadang kita punya pikiran yang negatif, curiga, terus gampang banget tersulut emosi kita. Kenapa? Karena sebenarnya hubungan kita apa pribadi sama Tuhan lagi gak beres. Ya, karena keintiman rohani, spiritual intimacy ini adalah merupakan keintiman yang paling tertinggi dalam pernikahan. Iblis tahu rumus ini, tidak cuma kita yang tahu. Dia akan berusaha untuk membuat kita nggak sepakat berdoa kepada Tuhan. Kalau kita berdoa sendiri-sendiri lebih ngangkat. Waduh, kalau doa dengan suami, istrinya berantem. Ini kenyataan, kami ngalamin juga gitu ya. Di awal-awal pernikahan ya. Mau doa konflik. Saya ini suka menyembah. Kalau doa ya bisa lama bersyafaat. Begitu menikah, ayo saya berdoa bersama. Saya bilang lagunya ada 3. Biar sampai ngangkat dulu. 3 lagu gak apa-apa, 3 album gak apa-apa. Biar sampai ngangkat dulu baru kita berdoa. Dia bilang, aku kan harus ke kantor. Telat. Gak bisa, kita harus bawa kita harus nyanyi dulu, kita sembah Tuhan dulu. Akhirnya berantem, gak usah doa. Ya udah gak usah doa, aku bisa doa sendiri. Nah inilah kita nggak sadar ketika kita menikah, kita pikir kita ini masih 2. Firman Tuhan berkata apa? 2 menjadi 1. Kita bukan lagi 2, tapi 1. Dan kebenaran ini sangat powerful. Iblis nggak bisa lawan kita kalau kita mau 1. Tapi kenyataannya kita lebih suka sendiri-sendiri. Kan yang penting berdoa. No. Apple mengatakan doa itu menghasilkan keintiman dengan untuk dan kepada siapa kita berdoa. Jadi keintiman paling tinggi dalam pernikahan bukan hubungan fisik, tapi ketika kita berdoa bersama-sama. Udah pasti top lah. Kalau Bapak Ibu praktek ini ya, istri masak keasingan, it's okay. I love you. Bukannya kita kasih masak asin banget. Istri pakai daster belum make up karena ngurusin banyak pekerjaan rumah, gimana sih? Aduh, cantik banget. Itu hanya bisa terjadi ketika kita doa bersama. Kami mau katakan, jangan percaya sama apa yang ada di medsos. Ya. Kecantikan, ketampanan itu hanya sementara. Tetapi ketika kita membangun manusia kita bersama dengan pasangan kita, itu akan kawal. Ya, kita mau praktekkan ya bagaimana suami dan istri berdoa. Boleh Bapak Ibu yang dengan pasangannya, suami dan istri boleh pakai berdiri. Ya. Ya, suami istri. Suami istri, yang suami istri. Ya, kalau yang istrinya jauh boleh mendekat. Ayo diajak bareng. Ya. Oke. Ya. Terima kasih untuk kesediaannya. Terima kasih ya. Kalau mau berdoa biasanya sikapnya gimana? Tangannya gimana? Tangan dilipat. Tangan dilipat.
doa. Ya itu sebenarnya nggak salah sih Bapak Ibu, tapi kita mau praktek ya, doa yang menghasilkan keintiman tuh kayak apa sih? Nah, yang pertama suami-suami tangannya, ya, oke, para suami dulu ya, Oke, kita mau berdoa menghasilkan keintiman. Apa tadi? Dengan siapa kita berdoa? Ayo langsung pakai dong. Ya, ada siapa kita? Untuk siapa kita berdoa? Ya, sekarang ada istrinya ya. Istri-istri siap ya. Doa menghasilkan keintiman. Dengan siapa kita berdoa? Ya, suaminya dirangkul dong. Aduh, jangan malu-malu. Untuk siapa kita berdoa? Oke, sudah. Dan kepada siapa kita berdoa? Jangan dilepas dulu, jangan dilepas. Coba katakan, kamu hari ini luar biasa saya. Luar biasa saya. Oke, silakan duduk. Iya, terima kasih. Nanti kalau di rumah cewek-cewek nih, ibu mulai bawel, udah langsung mami kita berdoa masuk kamar. Langsung peluk gitu ya. Nah, hal ini dapat kita praktekkan dan ingat, ketika kita melakukan keintiman bersama suami dan istri, kita memiliki keintiman rohani yang sama. Ini merupakan kado yang terbaik buat anak-anak kita. Melihat papi maminya, mama papanya begitu mengasihi dan saling mengasihi. Tapi kita praktek ya. Jadi kalau konflik, ingat apa? Ayo kita doa sama-sama ya. Doanya tadi ya. Oke, sekarang yang bagian kedua, prinsip kedua adalah tentang covenant priority atau prioritas perjanjian. Apa sih yang menjadi prioritasnya? Nah, di dalam Kejadian 24 ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Jadi Abraham itu dengan tegas memberi peringatan keras buat Eliezer. Dia harus pergi kemana? Ke negeri sanak saudara. Kenapa? Bukan yang dekat aja gitu kan ya. Udah dekat-dekat aja lah, kan dia lagi di Kanaan. Perempuan-perempuan juga cantik-cantik, keren-keren, juga baik-baik. Kenapa? Harus dia jauh-jauh. Kenapa? Karena di Kanaan itu mereka penyembah berhala. Yes. Sampai mereka tuh pada saat mempersembahkan tuh bukan kambing domba yang dipersembahkan, bahkan anak kandungnya pun dikorbankan, dibunuh untuk mempersembahkan kepada dewanya. Yes. Dan itu bukan yang Tuhan kita ajarkan. Kita menyembah Allah yang penuh dengan kasih. Jadi ini syarat mutlak ya Bapak Ibu, harus seiman. Yes. Seiman bukan berarti sama-sama Kristen gitu ya. Tetapi yang sudah lahir baru, sama-sama Kristen itu belum tentu lahir baru. Yeah. Nah, gimana dong caranya kita tahu bahwa anak itu sudah lahir baru? Nah, jangan takut, kita ada IMG, ada BBM, promosi lagi ya. Nah, Bapak Ibu yang mau dibekalin, boleh tanya, nanti bisa hubungi Kak Yohana di belakang ya. Boleh nanya, apa sih yang harus saya lakukan? Jadi seiman itu syarat mutlak. Jangan cari yang ganteng, jangan cari yang cantik, karena itu semua sementara. Atau kalau zaman sekarang kita kompromi, yang penting baik lah, yang penting dia punya kepribadian lah, pribadi, rumah pribadi. Ya oke gitu ya. Tapi yang utama adalah yang mutlak seiman. Kita lihat kenapa sih ya Bapak Abraham itu benar-benar pesan sama Eliezer, cari tuh ke sanak saudaraku, ke negeriku. Di sini kita ini adalah keluarga. Kita harus cari di dalam keluarga Allah. Jangan carinya di luar sana, nanti isinya zong. Ya, dapatnya tidak sesuai dengan pesanan. Ya, jadi jangan beli yang di luar sana. Dan harus sepasang. Dikatakan untuk mengambil seorang apa? Istri. Seorang suami ya. Betul. Bagi Ishak anakku. Hari-hari ini mungkin kita dengar LGBT, ini homoseksual, itu di luar sana banyak juga, di luar negeri banyak banget. Jangan salah. Di tempat kita itu sudah merajalela. Mereka masuk ke dalam sekolah-sekolah, mereka masuk
masuk ke dalam gereja-gereja dengan kedok yang macam-macam. Maka itu penting buat kita orang tua. Kita ciptakan rasa aman buat anak kita. Ketika dia terluka, ketika dia merasa tidak percaya diri, jadilah tempat yang aman buat anak kita. Supaya kita tahu bahwa anak kita ini benar, identitasnya itu kuat di dalam Tuhan. Kita melihat ya, kalau orang-orang yang di luar sana, yang mereka tidak ketemu dengan komunitas yang benar, tidak ketemu dengan Tuhan, mereka akan salah mengambil keputusan. Sehingga seiman dan sepasang. Ya. Kami juga dari unit pelayanan parenting, kita juga akan mengadakan seminar LGBT. Nah, mungkin boleh berdiri Pak Hendi dan Bu Fatima. Ya. Kita menghubungi mereka ya. Nanti di bulan akhir Agustus. Terima kasih. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada kebutuhan untuk di parenting, bagaimana cara mendidik anak ya, Bapak Ibu bisa menghubungi mereka. Dan ini penting untuk kita tahu, dibekalin ya, jangan sampai kita nggak ngerti tanda-tandanya itu anak kita udah mengarah ke sana, kecolongan akhirnya. Nah ini penting untuk kita jadi orang tua, aku mau dibekalin. Oke ya. Nah yang berikutnya adalah di ayat 6 dan ayat 7 dikatakan, tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku untuk kembali ke sana. Ini kenapa dia ngomong gini? Karena Eliezer ngomong gini loh. Nanti kalau yang calon istrinya nggak mau balik ke Kanaan, gimana dong? Apa udah tinggal di sana aja? Kan rumahnya di sana gitu. Tapi Abraham ngomong, nggak boleh nanti Ishak dibawa ke sana, nggak boleh. Kenapa? Nah ini alasannya. Tuhan Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku, Abraham ya, dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Jadi Bapak Ibu, Abraham itu tahu, dia dapetin visinya dari Tuhan, dapetin covenantnya dari Tuhan, dapetin perjanjiannya dari Tuhan tentang negeri itu. Dan dia tak mau nanti si anaknya Ishaknya itu tidak mewariskan perjanjiannya dari Allah, covenantnya dari Allah. Kalau Ishak itu nggak mau tinggal di tanah Kanaan yang mau dijanjikan sama Tuhan, dia tinggal di malah sama negerinya yang perempuan, apakah terjadi kehendak Tuhan? Ya terjadi. Dan kita perlu pastikan ya Bapak Ibu ya, kita sudah terima janji Tuhan. Anak-anak kita, keturunan kita, anak dan cucu, bahkan calon mantunya, itu juga harus di dalam perjanjiannya Tuhan. Karena hanya di dalam janjinya Tuhan itu baru berkat itu akan tercurah. Ketika keluar dari janji Tuhan, bukan berkat yang diterima, tetapi adalah untuk yang diterima. Jadi kita perlu pastikan kita sebagai orang tua ya punya prioritas yang jelas. Tadi udah jelas ya, seiman dan sepasang. Dan yang berikutnya harus ada sevisi dan sepadan. Kita perlu pastikan anak-anak kita harus hidup di dalam perjanjiannya. Ya, bagaimana visi itu ditemukan? Kan bingung ya, visi itu makanan apa ya? Visi itu adalah goal, tujuan. Kita menikah untuk apa? Apakah kita menikah hanya untuk membesarkan anak, melahirkan anak, lalu menyekolahkan dan membuat mereka, menikahkan mereka, lalu kita berjuang jalan-jalan berdua. Tuhan berkata bahwa setiap kita itu memiliki panggilan. Nah, kita lihat nih, kalau dunia mengajarkan sesuatu yang fana, gak jelas. Situationship tadi ya. Yes, udahlah, nge-flow aja. Hidup cuma sekali, nikmati aja. Pernikahan, kalau nggak cocok, cerai aja. Nggak cocok kan? Cerai aja. Sekarang nggak apa-apa kok. Malah sekarang bisa diusahakan wanita mandiri, istri yang luar biasa. Di IG. Itu benar-benar kompromi yang dibikin oleh dunia kita tanpa sadar. Kalau kita ada konflik dengan suami kita, dengan istri kita, dengan pasangan kita, kita tidak lari kepada firman Tuhan, tetapi kepada apa kata dunia. Iya ini, aku ini paling menderita. Jadi, ya, itulah yang dikatakan dunia. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Ya, Tuhan katakan bahwa harus DTR, wah istilah keren lagi. Define the relationship. Mesti jelas apa goalnya, mesti jelas visinya, mesti jelas prioritasnya. Dan kita mesti jelas nih, kita harus sudah dewasa dan harus mandiri di dalam pernikahan.
Karena di Matius 19 ayat 5 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi si pria udah gak bisa jadi anak mami lagi. Dia harus jadi benar-benar dewasa. Dia harus jelas sebagai fungsi pria harus seperti apa, fungsi suami harus seperti apa, fungsi istri pun juga harus seperti apa. Dan itulah yang Tuhan inginkan itu terjadi di dalam sebuah pernikahan. Ya. Dan kalau kita dulu nggak pernah ikut BPN ya, wah gimana dong? Kami nggak punya visi. Tenang, saya katakan sekali lagi tenang. Di Abelok ada semua. Mari kita keluarkan saya. Ada MF Komsel. Ada MF Komsel. Ya, jadi itu. Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau saya nggak tahu caranya menemukan visi biar saya itu pernikahan saya jadi teladan buat anak saya ini. Pak Agus, Bu Ceni boleh bagi berdiri. Ya, nanti Bapak Ibu bisa hubungi mereka ya. Nanti slotnya sangat terbatas. Ya, cepat-cepat daftar ya. Cuma terbatas 15 pasang. Ini sangat luar biasa memulihkan banyak pernikahan. Kalau kita praktek ya, saya katakan praktek. Kalau nggak praktek ya sama aja. Gitu. Ini akan membantu kita menemukan visi. Kalau Bapak Ibu belum tahu apa sih itu visi pernikahan, kita nggak bisa jelasin di sini karena cukup detail dan panjang. Yang harus kita tahu, kita harus punya tujuan ketika kita menikah. Ya, kemudian kita masuk ke dalam prinsip yang ketiga, yaitu tanggung jawab perjanjian atau covenant. Karena ini adalah langkah terakhir kita nih sebagai orang tua, itu mempersiapkan kehidupan dewasa anak-anak kita. Membimbing mereka tuh di dalam jalannya Tuhan, termasuk dalam mereka memilih pasangan hidup yang sesuai rencana dan visinya Tuhan. Apakah kita orang tua udah punya tanggung jawab seperti itu? Jadi ini ada kesaksian dari teman kami. Bapak Ibu bisa mendengarkan. Kenalkan saya Stephanie dan suami saya Iwan. Ya, kami berdua melayani dalam PNG. Nah, kita berdua mau kesaksian sedikit nih tentang apa aja sih yang kita alami dalam PNG. Ya, jadi selama kami melayani PNG, itu kami melihat kalau peran orang tua itu penting. Karena itu orang tua perlu belajar untuk prinsip dalam firman Tuhan dalam mempersiapkan pernikahan. Orang tua juga perlu untuk ikut terlibat dalam mendoakan anaknya yang sedang berhubungan dengan pasangannya. Ya, selain itu juga orang tua bisa mengambil bagian untuk mengarahkan dan membimbing. Kenapa sih orang tua itu harus mengarahkan dan membimbing? Yang percaya kalau orang tua itu adalah model yang tepat dan model yang terbaik dalam menjadi teladan untuk anak-anak mereka. Dan ada juga berkat buat kami juga, kita jadi bisa mewariskan ya. Jadi suatu saat pasti kan kita punya anak dan anak kita juga pasti kan menikah. Nah, kita sebagai papi mami ini juga kita bisa mewariskan prinsip kebenaran firman Tuhan juga nanti dalam anak kita masing-masing, dalam hubungan juga nanti dengan pasangannya. Jadi ya ini berkelanjutan ya kalau kita lihat ya. Ya, oleh karena itu kita mengingat setiap orang tua dan bapak ibu saudara yang punya anak sedang berhubungan, yuk kita terlibat dalam melayani PNG ya. Dan kita bisa menjadi berkat sama-sama untuk anak-anak kita dan anak-anak yang kita bina nanti. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sangat mengencourage ya Bapak Ibu ya, bisa terlibat di dalam pelayanan PNG. Karena setiap kita nih memang akan dipersiapkan, gak cuma hanya sekedar orang tua jasmani, tapi juga orang tua rohani. Dan kami bersyukur ya, meskipun kami nih anak-anak kami mungkin masih SMA, SMP gitu ya, tapi kami selama 19 tahun yang melayani di dalam BPN, kami bersyukur ya, kami bisa menikahkan banyak pasangan-pasangan. Dan kami bisa jadi bekal untuk kami untuk mempersiapkan anak kami sendiri. Dan kami bersyukur dan kami bisa melihat buahnya di dalam anak-anak kami. Jadi ya ini mungkin Pak Agus dan Bu Ceni juga nanti boleh share ya. Mereka pun juga mau menyediakan waktunya untuk jadi pembina BPN atau PNG juga dan mendapatkan berkatnya. Nanti suatu saat mungkin mereka juga bisa share ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ayo kita sama-sama persiapkan diri kita sebagai orang tua, menjadi orang tua rohani juga untuk anak-anak kita. Ya, dan dimulainya dari sekarang. Yes. Jadi nggak usah tunggu sampai nanti anak kita udah usia menikah, baru kita tergompok-gompok, kaget-kaget, shock gitu ya.
aduh gimana, tapi mulai dari sekarang. Yes. Bahkan sejak anak-anak kita masih kecil. Tadi pembina yang bersaksi itu anaknya masih usia sekitar yang mungkin 3 tahunan. Bahkan kami, anak kami masih kecil itu kami selalu doakan dan bagikan nilai-nilai tentang relationship. Kita sudah doakan calon pasangan hidupnya sejak mereka bayi. Bahkan sampai begitu. Ya, dan itu kita lihat ya bagaimana mereka membangun hubungan sampai hari ini. Mereka bisa open, mereka tanya tentang apa itu trust, bagaimana ketika ada seorang cewek nembak cowok, itu terjadi di anak saya, bagaimana cara menolaknya supaya itu polite ya, sopan. Itu adalah hal-hal yang kita mau pelajari supaya anak kita aman dengan kita dan jangan merasa tabu membicarakan pasangan hidup dengan anak-anak kita, karena kita adalah orang tuanya. Nah inilah yang terjadi ya ketika Eliezer terus melangkah maju dengan iman, karena kita adalah orang tua rohani, kita melangkah maju dengan iman sambil mencari siapakah Ribka untuk Ishak gitu ya. Dia melihat bahwa dari kejauhan dilihat ada seorang wanita cantik. Wah, dia udah bilang, Tuhan, kalau seperti ini berarti berhasil nih. Ini adalah calon untuk tuanku Ishak. Dan sama ketika kita mendoakan untuk pasangan hidup anak kita boleh punya standar gitu ya. Tetapi kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita akan ngomong, Tuhan buat perjalananmu berhasil. Ribka ini seorang yang rajin. Kenapa? Bayangkan aja, Eliezer ini ujiannya nggak main-main, bukan ujian kaleng-kaleng, namanya ujian onta. Dia bawa 10 onta, dia ngomong sama Tuhan gini, nanti kalau aku ketemu wanita yang dari tanah tuanku Abraham dan dia memberi aku minum, juga unta-untaku minum, dialah orangnya. Dan dia mau dibawa ke Kanaan, dia mau, dialah orangnya. Kira-kira saya tanya, itu mission impossible apa possible? Impossible. Pernikahan tanpa Tuhan itu adalah sesuatu yang mustahil. Yes. Tetapi ketika pernikahan melibatkan Tuhan menjadi sesuatu yang berhasil. Kita lihat apakah berhasil. Ribka datang, dia lihat Tuhan mau minum, saya ambilin minumnya, dia kasih minum. Terus dia lihat onta-ontanya juga haus. Wah, Bapak Ibu tahu nggak? Satu onta itu minumnya berapa liter? Siapa yang tahu? 115 liter. Dan satu buyung yang dibawa Ribka itu isinya berapa liter? 9 liter. Ya, belum makan siang ya, kita matematika dulu. Kira-kira itu satu onta ya. Dia kasih minum berapa onta? 10 onta. Bisa dikalikan? Enggak, yang pintar ini. Iya, jadi totalnya dia harus refill buyungnya itu 125 kali harus bolak-balik. Luar biasa. Itulah pasangan Tuhan yang Tuhan sedang persiapkan, the best yang terbaik. Kita mau ya lihat ya bagaimana Tuhan menemukan Ribka yang mustahil itu buat Eliezer. Itu ketemu. Kita pun akan bekali anak-anak kita jadi pribadi yang utuh, pribadi yang kuat, pribadi yang rajin. Ribka ini menjaga kekudusannya. Nanti kalau Bapak Ibu baca akan detail dijelaskan di sana siapakah Ribka. Dia punya inner beauty. Nah, zaman now semua mengekspos apa yang ada di luar. Padahal kita ini adalah manusia batiniah yang paling penting. Kita harus melihat anak-anak kita harus persiapkan mereka menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Itulah yang paling utama dan akhirnya perjalanan Eliezer berhasil. Iya. Jadi kita perlu persiapkan anak-anak kita. Jadi di dalam EMG di buku ini Bapak Ibu nanti boleh bisa dapatkan kalau anaknya sudah masuk ke dalam PMG. Jadi tahun ini BPN atau PMG sudah melibatkan orang tua untuk ada di dalam PMG. Jadi Bapak Ibu yang anaknya sudah ada di dalam PMG akan mendapatkan buku ini. Dan di sini ada 3 hal penting yang perlu disiapkan untuk anak-anak kita. Siap dalam hati dan pikiran, siap dalam jiwa dan emosional, siap peran dan fungsi. Dan di dalam buku ini ada link untuk video, jadi Bapak Ibu bisa belajar tentang bagaimana sih seharusnya kami sebagai orang tua juga bekerja sama dengan TVMG untuk mempersiapkan anak-anak kita. Ya,
Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu, jangan takut. Kita akan mendampingi, melengkapi, mengequip apa yang Bapak Ibu belum tahu. Supaya apa? Anak kita nanti ketika mereka sudah masuk, bahkan baru naksir nih ya, itu kita udah tahu how to-nya gitu. Supaya anak kita tuh nggak lari dari kita, tapi mereka lari mendekat dan tanya, tapi gimana kalau orang ini gini kayak gini? Jangan kita menjadi orang yang melawan anak kita, tapi kita merangkul mereka. Kita mau bersama-sama untuk kita menciptakan generasi yang berbeda dari yang dia katakan. Yes. Tetapi generasi yang memiliki dan menghidupi janji-janji Tuhan. Jadi pernikahan itu pernikahan yang penuh berkat, bukan pernikahan tutup. Ya, di sini ada nomor telepon, ini adalah nomor hotline. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin ada yang butuh untuk konseling, butuh tadi buku yang tadi, atau mungkin pertanyaan tentang unit-unit pelayanan, bisa hubungi dengan Yohana atau nomor telepon ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan dilayani oleh unit-unit yang akan terkait. Dan kita mau belajar sama-sama ya, 3 hal ini kita hidupi di dalam kehidupan pernikahan kita, agar kita sebagai orang tua itu menjadi teladan untuk anak kita. Ingat tadi di dalam doa perjanjian itu adalah bicara tentang kekudusan. Bagaimana kita mengizinkan kekudusannya Allah itu di dalam pernikahan dan di dalam hubungan anak-anak kita. Kemudian adalah covenant priority. Apa yang menjadi prioritas utama? Bukan kehendak orang tuanya, bukan kehendak si anak, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kita tahu apa yang hal mutlak yang Tuhan inginkan. Terang dan gelap tidak bisa bersama. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai orang tua mendampingi anak-anak kita sampai mereka bisa menemukan rencana Tuhan di dalam pernikahan mereka. Dan menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak untuk benar-benar mempersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam pernikahan yang kudus. Ya. Mungkin siang hari ini setiap kebenaran firman yang kita terima terbatas. Tapi saya percaya bahwa kita punya Roh Kudus yang tidak terbatas. Dia akan mengerjakan, dia akan melakukan dan firman yang keluar sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau ambil komitmen siang hari ini. Aku mau Tuhan menjadi Abraham dan Eliezer. Aku menjadi orang tua jasmani, tetapi juga menjadi orang tua rohani bagi anak-anak yang Tuhan percayakan. Mungkin anak-anak jasmani yang kita miliki, ataupun anak-anak rohani yang Tuhan percayakan. Karena itu harta yang paling berharga. Apa yang saat ini sedang kita mewariskan kepada anak-anak kita? Kekayaan, nama baik, sekolah yang tinggi, kesuksesan, ataukah kita melihat aku mau Tuhan mereka Tuhan memiliki Engkau sebagai Tuhan, dan aku mau mereka hidup di dalam perjanjian. Mari Bapak Ibu, jika kita merasa kita bukan orang tua yang mampu, benar kita tidak sempurna dan kita butuh pertolongan Tuhan. Eliezer berarti Allah penolong. Maukah kita surrender, mengangkat tangan kita bertobat karena kedegilan hati kita, karena kita begitu angkuh dan sombong. Kita pikir dengan segala pengetahuan kita pikir dengan segala pengalaman kita bisa membawa anak-anak untuk dekat kepada Tuhan, mengajari mereka, menasihati mereka. Pagi hari ini, mari bersama pasanganmu, bagi Bapak Ibu yang hadir bersama pasangan, atau bersama dengan anak-anak, atau teman-teman yang masih single yang saat ini sedang mendoakan pasangan hidup, atau yang sedang membangun pernikahan. Mari kau datang kepada Tuhan secara pribadi pagi hari ini. Dia ada di sini. Dia rindu untuk mengubahkan setiap hal-hal yang membuat kita putus asa menjadi harapan. Ulu yang terkulai tidak akan berantakan. Suku yang pudar warnanya tidak akan Tuhan padamkan. Dia akan pulihkan. Dia akan kerjakan. Dia akan beri
siang hari ini, kalau engkau suami dan istri sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, kau sudah lama menyimpan kesalahan, bahkan enggan untuk mengungkapkan itu kepada pasangan, Tuhan berkata, kasihku cukup bagi engkau. Meskipun pasanganmu tidak memahami engkau, tapi kasihku cukup untuk engkau. Kebenaran Tuhan haruslah menjadi prioritas dalam hidup kita di atas perasaan kita. Mari siang hari ini taruh tanganmu di dada. Kalau engkau mau, Tuhan, aku butuh engkau. Aku butuh engkau di dalam pernikahanku. Aku mau pernikahanku menjadi teladan bagi anak-anakku. Aku mau pernikahanku berhasil. Aku mau pernikahanku menerima berkat-Mu bukan untuk. Aku mau pernikahanku menjadi display bagi kemuliaan-Mu. Jika Bapak Ibu orang yang ada berdiri, katakan, Tuhan, ini aku, Tuhan. Aku tidak mampu tanpa Engkau. Ketika Engkau mengalami pernikahan yang biasa-biasa aja, minta Tuhan pada siang hari ini menjamah, mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kasih yang mengalir, kasih yang baru itu mengalir yang memampukan. Tuhan berkata, ketika kita menjadi anak-anaknya, apa saja yang kita perbuat itu pasti dijadikan yang benar. Mari siang hari ini suami istri mau bergandengan tangan. Adakah hal-hal yang belum kau bereskan dengan pasangan? Selama ini kau mendengar setiap tuntutan. Selama ini kau merasa aku tidak melakukan yang terbaik, atau aku tidak cukup baik buat dia. Siang hari ini berdoa kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sama yang membuat perjalanan Eliezer berhasil. Dia akan membuat perjalanan pernikahan kita bersama anak-anak, bersama cucu kita, semuanya menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, rekan-rekan yang masih single Tuhan. Yes. Dalam hari ini kami mengambil komitmen Tuhan hidup di dalam kekudusan, hidup dalam rancangan, hidup dalam covenant-Mu Tuhan, perjanjian-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mencurahkan berkat Tuhan. Engkau akan mempertemukan dengan waktu-Mu Tuhan, dengan orang yang tepat Tuhan. Engkau yang terus melengkapi setiap kami Tuhan. Kami juga para orang tua Tuhan, kami mau terus tetap tinggal di dalam covenant-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di dalam perjanjian-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan biarlah pernikahan kami, juga anak-anak kami, masa depan mereka Tuhan ada di dalam tangan kasih-Mu, ada di dalam perjanjian-Mu Tuhan. Engkau akan curahkan berkat Tuhan buat anak cucu kami Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kami percaya akan perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan akan penyertaan pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu dan kami mau terima dengan iman. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya katakan amin.